Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian asyhadakumullah, alhamdulillah segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, di mana di antara kenikmatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan dan dorongan untuk bisa melaksanakan amal ibadah yang dibebankan kepada kita, yaitu sholat maghrib, dan alhamdulillah dapat kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan kita bersama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian asyhadakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana pembahasan malam hari ini masuk pada pembahasan babut taqwa, tentang takwa. Pada pertemuan pekan lalu sudah kita awali muqaddimah dalam bab takwa ini dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari beberapa ayat yang telah kami sampaikan. Walaupun sejatinya untuk ayat-ayat yang lainnya masih banyak yang berhubungan dengan takwa. Tapi kita cukupkan untuk pembahasan ayatnya. Kita akan langsung masuk ke pembahasan hadis-hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah berkenaan dengan takwa di kitab Riyadhus Shalihin ini. Urutan hadis yang ke-69 dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang pertama di pembahasan takwa. Bismillah. Fal awwalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, salah seorang sahabat yang sudah kita ketahui memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhr ya, Ad-Dausi. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau adalah keterangan yang lainnya disebutkan ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapa orang yang mulia itu, atau siapa semulia-mulia orang itu? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, atqahum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Atau atqahum, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Faqalu, maka mereka berkata, laisa an hada nas'aluka, bukan ini yang kami inginkan atau yang kami maksudkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Yusuf Nabiullah, putra dari Nabi Allah, putra dari Nabi Allah, dan putra dari kekasih Allah. Maksudnya di sini adalah Nabi Yusuf. Beliau seorang nabi, beliau putra dari Nabi Yakub alaihi salam, di mana juga seorang nabi, dan Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak alaihi salam. Kemudian Nabi Ishak merupakan salah satu di antara putra Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam.
Qalu, mereka berkata, laisa an hada nas'aluka, bukan ini yang kami maksudkan ya, dari pertanyaan kami kepadamu. Kemudian qala Rasulullah SAW bersabda, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, ya, apakah yang kalian maksudkan adalah pembesar Arab, ya, pembesar Arab. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, khiyaruhum, orang-orang pilihan mereka fil jahiliyah, pada masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, merupakan orang-orang pilihan ketika Islam, idza faquhuhu, apabila faquhuhu, disebutkan di situ ai alimu ahkam syar'i, mereka mengetahui hukum-hukum syara'. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis ke-3353 dan juga Imam Muslim pada hadis yang ke-6161, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hadis ke-9568. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, di sini disebutkan bahwasannya manusia dimuliakan atau menjadi mulia karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun ya, dalam kondisi mungkin status sosial apapun, selama dia bertakwa kepada Allah, maka akan dimuliakan atau menjadi orang mulia. Wa anna man kana taqiyan, ya, kalau seseorang itu adalah orang yang bertakwa, maka dia memiliki atau berada dalam kebaikan yang banyak di dunia, dan nanti di akhirat akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi patokan orang itu mulia adalah dari sisi takwanya. Sehingga dari ini semuanya memberikan kepada kita semuanya peluang untuk bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, di situ dalam ayat disebutkan indallah, di sisi Allah. Karena kalau indan nas, kadang pandangan manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda. Tapi kalau di sini Allah langsung menyebutkan dengan bahasa indallah, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa peluang untuk diri kita menjadi mulia itu terbuka lebar, asalkan kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada orang yang mungkin seperti tidak dianggap di dunia, tetapi ternyata orang tersebut bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dengan orang yang takwa yang sembunyi-sembunyi, ya. Dan banyak kisah yang menerangkan tentang hal tersebut, ya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam salah satu buku beliau itu, pada seorang sahabat, ya, yang mungkin tidak terlalu terkenal. Sebab apa? Dari sisi nasab saja tidak, ya. Begitu pula dari sisi bentuk postur tubuh plus dengan kondisi sosial dia, ya. Jadi orangnya sudah nggak jelas secara nasabnya. Yang kedua, wajahnya juga tidak, mungkin kalau bisa kita katakan tidak ganteng, ya. Plus dengan kondisi beliau adalah orang yang miskin, ya. Diceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dirinya, mengapa engkau tidak menikah? Ya. Maka sahabat tadi berkata, ya Rasulullah,
siapa orang yang mau menikahkan putrinya dengan saya. Artinya apa? Sahabat tadi ya merasa dirinya seperti itu, ya. Bahwa kondisi beliau ini yang mengakibatkan banyak mungkin di antara kaum muslimin sendiri tidak mau menikahkan putrinya dengannya. Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepadanya untuk apa? Untuk mendatangi salah seorang Ansor yang memiliki putri, kemudian beliau melamar putri Ansor tadi untuk sahabat yang miskin tadi. Maka kemudian berangkatlah dia kepada sahabat Ansor yang ditunjuk tadi. Ya. Kemudian beliau sampaikan salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga tadi, lalu kemudian menyampaikan pesan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar putri mereka. Ketika disampaikan melamar putri mereka, itu awal mulanya mereka menerima, tapi kemudian dilanjutkan ketika disebutkan inti untuk diri saya, akhirnya pikir-pikir terlebih dahulu. Namun percakapan keduanya itu kemudian didengar oleh putrinya. Ya. Disampaikan, wahai bapak, wahai ibu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah menyampaikan salam kepada kita. Yang kedua, melamar kamu. Ya. Untuk siapa? Untuk pemuda yang ada di depan. Ya, kami lupa namanya itu ya. Lalu kemudian putrinya mengatakan, mengapa bapak ibu tidak menerimanya? Kalau Rasulullah memberikan rekomendasi, berarti orang ini adalah orang baik. Ya. Orang ini adalah orang pilihan. Ya. Sampai seperti itu, nikahkan saya dengannya. Akhirnya kemudian dinikahi oleh sahabat tadi, sampai akhirnya ketika disebutkan mereka menikah, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepadanya, dan puncaknya ketika terjadi satu peperangan di mana sahabat itu ikut perang dan kemudian beliau wafat, ya, mati syahid. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat selesai perang tadi, ya, adakah di antara kalian yang kehilangan seseorang? Ya, kehilangan seseorang. Maka kemudian para sahabat berkata, iya Rasulullah, kami kehilangan si fulan, si fulan, si fulan. Disebutkan nama-namanya. Ternyata tidak ada satupun nama sahabat yang dicari oleh Rasulullah tadi. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah di antara kalian ada yang kehilangan seseorang? Maka sahabat yang lain menyebutkan, iya ya Rasulullah, si fulan, si fulan, si fulan. Ya. Tidak ada nama sahabat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan sampai 3 kali, ya, sampai 3 kali. Dimana ternyata sampai ketiga kalinya juga sahabat itu tidak disebutkan oleh para sahabat ketika ditanya Rasulullah. Sampai Rasulullah kemudian bertanya, saya mencari si fulan ini di mana? Ya. Dicarilah, makanya kemudian sahabat mencari, ternyata didapati dia dalam kondisi sudah meninggal dunia dan di sekitarnya ada beberapa musuh. Artinya musuh-musuh tadi dia bunuh, musuhnya pun membunuh dirinya. Maka dengan tangan mulia Rasulullah SAW mengangkat jasad sahabat tadi. Sampai-sampai adalah salah seorang sahabat, kami kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah berkata, saya itu berangan-angan kalau saya yang diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Kemudian juga dalam kisah yang lainnya, bagaimana ketika Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat beliau menjadi orang yang mulia. Bahkan ketika suatu hari sempat beliau mendapatkan, kalau bahasa kita mungkin ejekan, ya, walaupun mungkin juga dengan bahasa gurau, oleh salah seorang sahabat mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, celetuk dari, ada yang menyebutkan bukan Abdurrahman bin Auf tapi Abu Dzar, ya, tercetuk keluar dari lisan sahabat yang satu ini, kalau bahasa kita mengejek, ya, Bilal bin Rabah. Karena apa? Dia putra dari wanita hitam. Memang karena kulit beliau hitam dari Afrika. Itu Bilal bin Rabah marah.
Ya, Bilal bin Rabah marah. Dan kemudian kejadian itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ikut marah. Saya tidak bisa menjamin apa-apa kalau Bilal bin Rabah marah. Akhirnya sahabat yang tadi tidak sengaja mungkin mengejek Bilal bin Rabah datang kepada Bilal bin Rabah untuk meminta maaf. Dan permintaan maaf tersebut bukan hanya sekedar dengan lisan saja, tapi dengan praktek beliau minta kepada Bilal bin Rabah menginjakkan telapak kakinya di pipi sahabat tadi, di mana pipi satunya diletakkan di tanah. Jadi sebagai bentuk permohonan maaf dari seorang sahabat. Kalau secara status sosial lebih tinggi sahabat tadi, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bilal dan tidak ada boleh seorang pun menghinanya dari sisi di mana beliau adalah keturunan Afrika yang kulitnya hitam, maka akhirnya sahabat yang mulia pun memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Bilal bin Rabah sampai tingkatan harus meletakkan pipi satunya di tanah, kemudian pipi satunya untuk diletakkan kaki dari Bilal bin Rabah. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya. Jadi manusia atau orang akan dimuliakan atau menjadi mulia karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semuanya pun berpeluang, bahkan bisa jadi di antara jamaah sekalian ada yang lebih bertakwa daripada yang lainnya ya. Tidak mesti dia seorang ustadz, tidak mesti dia harus hafalan banyak, tidak ya. Intinya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini kemuliaan seseorang itu mengikuti kemuliaan bapaknya maupun keluarganya apabila mereka bertakwa. Apabila mereka bertakwa. Ada keterangan berikutnya ya. Idza kanu atqiya, kalau mereka juga bertakwa. Di mana mereka mengikuti jejak, di mana dia mengikuti jejak mereka dan juga mengikuti jalan mereka. Ya, syaratnya tadi ya. Jadi misalnya ada seseorang, misalnya kita akan menjadi mulia kalau sekiranya bapak kita bertakwa kepada Allah, kita pun bertakwa kepada Allah. Ya. Kalau kita mengikuti jalan mereka dan juga mengikuti pola kehidupan mereka. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, aku jadikan kamu wahai Ibrahim sebagai imam, panutan, tauladan bagi manusia. Nabi Ibrahim berkata, qala wa min dzurriyyati, itu keturunanku juga ya Allah. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah Subhanahu wa taala menjawab, janjiku itu tidak mengena kepada orang-orang yang zalim. Artinya apa? Yang mengikuti jalanmu menjadi orang yang bertakwa, maka mereka pun akan dijadikan sebagai panutan, sebagai tauladan. Kalau enggak, janji Allah enggak akan berlaku kepada mereka. Begitu pula berkenaan dengan dalam faedah hadis tersebut, kita dapatkan bahwa kemuliaan seseorang itu mengikuti kemuliaan orang tuanya, keluarganya, kalau mereka bertakwa lalu kemudian dia, orang tersebut mengikuti jalan mereka. Jadi mengikuti jalan mereka. Ini kalau bapak, ibu, keluarganya bertakwa kepada Allah, kemudian dia ikuti dengan ketakwaan pula, maka jadilah dia orang yang mulia juga. Sebagaimana juga disebutkan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari sisi nasab dia punya kelebihan, ya. Maka bisa menjadi mulia keturunan berikutnya sampai hari ini kalau keturunannya juga bertakwa kepada Allah, mengikuti jalan orang-orang sebelumnya, termasuk jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi patokannya ada takwanya di situ. Kalau nggak bertakwa, ya tidak mendapatkan janji tersebut. Tidak mendapatkan janji tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan ya, sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam
dari keturunan-keturunannya juga ada yang diantaranya yang melakukan perbuatan zalim, maka tidak mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kebaikan itu jika diikuti dengan keimanan dan keislaman, maka kebaikan tersebut tidak hanya untuk pelakunya tapi juga untuk yang lainnya. Jadi seorang yang memiliki kebaikan kemudian diikuti dengan keislaman dan keimanan, maka kebaikannya bukan hanya untuk dirinya saja tapi juga untuk yang lainnya. Sebagaimana diantaranya adalah sifat berani, sifat berani. Kemudian punya izzah, Itu kalau kemudian diikuti dengan keimanan dan keislaman, maka sejatinya apa yang ada pada dirinya menjadi sebuah tambahan kebaikan bagi dirinya. Dari hadis tadi, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhuhu. Orang-orang pilihan di antara kalian di masa jahiliyah itu adalah orang-orang pilihan di antara kalian juga pada masa Islam kalau mereka mengetahui hukum-hukum syar'i. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum dan juga sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Ambil contoh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu pada masa jahiliyah dikenal orang yang tidak mau mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi bisa dibahasakan akhlak beliau terjaga sejak pada masa jahiliyah tersendiri. Dan akhirnya pada masa jahiliyah beliau pun dikenal orang pilihan juga. Selain beliau dari sisi nasab juga pilihan. Nah, ketika masuk Islam tambahlah itu. Jadi begitu masuk Islam, karena keimanan dan keislamannya bertambahlah kebaikan yang ada pada diri beliau. Dan sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika keimanan Abu Bakar As-Siddiq diletakkan di satu sisi, sedangkan keimanan kaum muslimin secara keseluruhan diletakkan di sisi yang lainnya, keimanan Abu Bakar itu masih mengalahkan keimanan kaum muslimin secara umumnya. Sampai seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal orang yang pemberani, di masa jahiliyahnya bahkan sampai-sampai orang tidak ada yang berani dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa jahiliyahnya. Itu ketika beliau masuk Islam, bukan kemudian keberaniannya hilang, tapi keberaniannya masih ada. Bahkan setelah masuk Islam, keberanian itu kemudian dibimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberaniannya sampai seperti itu, mendapatkan sebuah apresiasi Dan juga sampai-sampai Rasulullah pernah berdoa sebelumnya ya Allah, tolonglah. Intinya beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah dari dua Umar, antara dua Umar. Yang pertama adalah Amr. Di situ adalah yang kita kenal dengan Abu Jahal. Yang satu adalah Umar bin Khattab. Yang Allah Subhanahu wa taala pilih ternyata Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu saja sekali lagi sampai keberanian beliau itu terus. Dan terbawa. Sampai orang-orang tuh melabeli Umar itu dengan orang yang keras Maka pada masa di mana beliau diangkat menjadi khalifah pada waktu itu, banyak di antara orang khawatir dengan apa? Dengan sikap beliau yang keras, yang keras. Tapi ternyata beliau kemudian memberikan sebuah contoh berkenaan dengan kerasnya beliau karena dibimbing oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kerasnya beliau diarahkan untuk kebaikan pula, kerasnya beliau. Begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya,
Ini hadis yang pertama dari pembahasan takwa dan faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Berikutnya hadis yang kedua, Ats-Tsani atau hadis yang ke-70 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innad dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah mustakhlifukum fiha, akan menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, di dunia. Fayanzuru, maka hendaklah mereka memperhatikan, kaifa ta'malun, bagaimana kalian beramal. Hendaklah kalian memperhatikan bagaimana kalian beramal di dalamnya. Fattaqud dunya, bertakwalah, dalam pembahasan hadisnya juga disebutkan terjemahannya, takutlah kalian terhadap dunia, dan wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada perempuan. Fa inna awwala fitnati, sesungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel, kanat fin nisa, yaitu disebabkan karena perempuan. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke 6948, dan dalam Musnad Imam Ahmad ini hadis yang ke 11.143. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah peringatan terhadap fitnah dunia maupun perempuan. Karena di sini disebutkan fattaqun dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian, bertakwalah kalian dalam urusan dunia, dan bertakwalah kalian dalam urusan dengan wanita. Ini dua fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita waspadai atau harus kita berhati-hati di dalamnya. Karena apa? Yang pertama disebutkan bahwa fitnah dunia manis dan hijau, manis dan hijau. Dan Allah memberikan janji dalam hadis ini bahwa Allah akan menjadikan kalian sebagai khalifah, maka hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian kerjakan di dalamnya. Jangan asal-asalan, ya. Apalagi sekali berkenaan dengan dunia. Betapa banyak orang yang karena dunia akhirnya melupakan akhiratnya. Dia mendapatkan dunia, akhirnya akhiratnya terlupakan. Karena dunia, akhirnya dia merelakan urusan akhiratnya. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya dalam Al-Qur'an juga banyak ayat yang mengingatkan kepada kita semuanya dari fitnah dunia tersebut, ya. Makanya kemudian disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin juga, Minhajul Qasidin juga disebutkan berkenaan dengan dunia dan kehati-hatian terhadap dunia, ya. Dan ini merupakan salah satu di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, termasuk juga orang-orang beriman. Dan sekali lagi ini bahasanya masuk dalam ujian, ya. Ujian. Biasanya kalau dibahasakan dengan fitnah dunia itu lebih kepada kesenangan di dunia. Dan sekali lagi itu adalah salah satu di antara bentuk ujian. Yang perlu kita pahami bersama, itu ujian, ya. Karena kadang banyak di antara kita memahami ujian itu hanya sesuatu yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan hati. Tapi sejatinya ujian itu juga
pada sesuatu yang mengenakkan, sesuatu yang mungkin sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Ya. Makanya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapati ya, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, hada min fadlillahi liyabluwani aashkuru am akfur. Beliau berkata, ini keutamaan dari Allah. Liyabluwani, bahasanya untuk mengujiku. Itu kan disebutkan ketika beliau mendapati ya kenikmatan yang banyak ya. Belum selain istana beliau, harta benda beliau, kemudian jin ditundukkan untuk beliau ya. Termasuk diantara beliau bisa memahami bahasa hewan ya. Beliau katakan bahwa ini semuanya adalah keutamaan dari Allah. Untuk apa? Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkur am akfur, apakah saya bersyukur atau kufur ya. Nah termasuk dunia ya. Sekali lagi, banyak diantara orang yang ketika diuji dengan dunia tidak bisa menang atau tidak bisa berhasil. Makanya ada peringatan dari Allah dan juga tentunya dari Rasulullah sebagaimana dalam hadis ini untuk berhati-hati dalam urusan dunia. Pada masa Nabi Musa alaihissalam ada Qarun ya. Nanti juga pada masa Nabi Musa juga ada namanya Ba'lam. Ya, ada Ba'lam. Qarun yang tadinya dalam satu riwayat disebutkan dia adalah orang yang hafal Taurat tapi dalam kondisi miskin awalnya, kemudian minta kepada Nabi Musa untuk didoakan agar mendapatkan harta yang banyak. Akhirnya oleh Nabi Musa didoakan. Jadilah dia orang yang kaya raya. Tapi kemudian akhirnya dia lupa terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Artinya tidak bisa dia syukuri. Ba'lam ini ada dalam kisah sehubungan dengan seorang yang selalu mustajab doanya. Sampai kemudian kaumnya datang kepadanya meminta Ba'lam untuk mendoakan Nabi Musa alaihi salam beserta dengan pengikutnya dengan doa yang buruk. Ba'lam tahu bahwa Nabi Musa itu Nabi Rasul. Awalnya tidak mau karena apa? Takut ya. Yang didoakan itu Nabi dan Rasul. Tapi kemudian diiming-imingi dalam kisah, diiming-imingi dengan dunia, akhirnya dia pun berusaha mengikuti keinginan kaumnya. Tapi yang terjadi setiap dia berdoa keburukan untuk Nabi Musa dan pengikutnya, ternyata doa itu untuk dirinya dan kaumnya. Sampai-sampai kaumnya berkata, wahai Ba'lam, kamu tuh bagaimana? Disuruh mendoakan Nabi Musa malah kepada kita. Nah Ba'lam berkata, saya tidak bisa, tak punya kemampuan, pengennya Nabi Musa yang keluar kaumnya. Nah itu salah satu diantaranya. Pada masa Rasulullah juga ada ya, namanya sahabat Sa'labah, yang ketika minta kepada Rasulullah agar dijadikan orang yang kaya, oleh Rasulullah didoakan, tapi kemudian akhirnya lupa dengan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah fitnatun nisa. Berhati-hatilah kalian, takutlah kalian, bertakwalah kalian terhadap fitnah nisa. Karena di sini disebutkan fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah fitnah perempuan. Ya. Di sini disebutkan bahwasannya peringatan dari fitnah perempuan yaitu dengan meninggalkan sebab-sebab yang menyebabkan terjerumus terhadap fitnah tersebut. Apa diantaranya? Kan diantaranya adalah seperti ikhtilat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, ya, wanita ajnabi. Ya. Kemudian wan nadru ila mawadi'il fitnah minhunna, melihat, memperhatikan ya, tempat-tempat yang ada pada diri mereka yang mengundang fitnah. Artinya apa? Mengumbar pandangan. Ya. Mengumbar pandangan. Karena dalam Al-Quran disebutkan hendaklah mereka itu menundukkan pandangan lah. Kemudian kok ada orang yang mengumbar pandangannya ya, kepada wanita bahkan pada area-area yang menimbulkan syahwat,
Maka disitulah yang termasuk diantaranya jalan-jalan menuju seorang itu terkena fitnah perempuan. Kemudian sibuk dengan berangan-angan dalam urusan wanita, ya. Sehingga mengakibatkan dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan kisah berkenaan dengan hadis yang dalam hadis ini berkenaan dengan fitnah pertama kali yang terjadi pada Bani Israel, yaitu dari wanita. Cuma di sana disebutkan diantaranya kalau Bani Israel itu sudah berhadapan dengan wanita, maka mereka menjadi lemah, ya. Kemudian juga ada diantaranya berkenaan dengan kisah ahlul ibadah yang dulu pernah kami sampaikan, yang ketika mendapatkan fitnah nisa akhirnya terjerumus untuk melakukan perbuatan dosa besar, dan bukan hanya satu, ya. Sampai puncaknya dia melakukan dosa paling besar. Kalau berkenaan dengan orang-orang soleh terdahulu, diantaranya disebutkan oleh seorang ulama, kalau tidak salah Said bin Musayyib. Itu Said bin Musayyib itu pernah berkata, pada waktu itu beliau sudah berumur sepuh dan kondisi beliau itu sudah buta. Itu beliau pun sangat takut kalau terkena fitnah perempuan, ya, fitnah perempuan. Makanya sebagai kalau ibu-ibu berarti harus lebih berhati-hati lagi, ya, untuk bisa menjaga, termasuk juga bapak-bapaknya. Kemudian kaum muslimin yang laki-laki harus lebih menjaga, dua-duanya harus saling menjaga, ya. Jangan sampai salah satu di antara keduanya menjadi sebab terjerumusnya seseorang kepada perbuatan dosa, ya. Kalau di sini memang disebutkan untuk laki-laki fitnah yang besar adalah fitnah perempuan, ya, fitnah perempuan. Dan juga bisa kita ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada masa-masa lalu, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum itu ketika mereka berperang ke sebuah daerah di bawah kepemilikan bahasanya, ya, orang-orang Romawi, itu diantara yang mereka takutkan itu kalau berhadapan dengan wanita-wanitanya, karena orang Romawi itu wanita-wanitanya cantik, ya. Makanya untuk urusan ini para sahabat betul-betul menjaga jangan sampai terjerumus. Dan kisah di antara kisah yang ada orang yang hafal Quran ikut peperangan itu terjerumus terhadap perbuatan, satu di antara perbuatan yang disebutkan di sini adalah terjerumus dengan keindahan, keelokan seorang wanita, ya. Yang dikisahkan ketika dia sedang, ya, namanya perang nggak mungkin setiap waktu perang, ya, ada masa-masa istirahat. Nah, di masa istirahat itu, ya, laki-laki tersebut matanya melihat seorang perempuan, ya, dan dia terpesona dengan perempuan tersebut, perempuan yang ada di tempat musuhnya. Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mendatangi wanita tersebut dan mengajaknya ataupun menjadikannya sebagai istrinya. Tapi wanita tersebut berkata, "Tidak bisa, saya tidak mau, ya. Kamu orang Islam, kamu Muslim, saya orang Nasrani, ya. Disuruh untuk masuk Islam tidak mau, ya. Pilihannya kamu masuklah Nasrani, saya mau jadi istrimu." Laki-laki tersebut akhirnya malah memilih untuk menjadi Nasrani dan bisa menikahilah perempuan tersebut. Begitu masuk, disebutkan para sahabatnya, teman-temannya itu sedih, bertanya kepada orang tadi, "Wahai fulan, di mana hafalan Al-Qur'anmu? Kamu ini hafal Quran, ya. Kok sampai seperti ini? Aina Al-Qur'an, ya, di mana Quran?" Maka laki-laki berkata, "Al-Quran yang saya miliki sudah hilang semuanya kecuali satu ayat, yaitu rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin." Ya, orang-orang kafir itu nanti pada hari kiamat punya angan-angan sekiranya mereka itu ketika di dunia itu adalah menjadi orang muslim. Itu saja yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Kalau dalam kisah yang lainnya disebutkan orang itu terjerumus mengikuti keinginan wanita, dan ketika sudah menikah
dia akan menaiki tangga rumahnya, Allah takdirkan tangga tersebut patah, mengakibatkan orang tersebut mati, ya, dalam kondisi seperti itu. Sekali lagi diawali dengan fitnah perempuan. Maka untuk semuanya saja, sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita sebagai laki-laki maupun wanita untuk apa? Untuk bisa menjaga pandangannya, ya, menjaga pandangannya. Dan tentunya juga kalau keluar berarti menjaga pakaian yang digunakan, supaya apa? Supaya tidak menjadi perhatian dari lawan jenis terutama. Demikian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dua hadis yang mengingatkan kepada kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk menyusuri jalan-jalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jadikan kita bagian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.